mengubah wewenang antara logo lama dengan logo baru. Di antaranya bentuk dan corak yang mengadaptasi artefak kebudayaan Indonesia. Alasan digantinya logo halal yang selama ini berlaku dengan logo baru, di antaranya adalah karena Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Goodbye MUI, sekarang label halal resmi milik Kemenak. Ditulis oleh Ferry Padli dari Siwar.com. Salah satu yang turut diperhatikan dalam agama Islam adalah soal makanan, bahwa ada beberapa makanan tertentu yang tidak boleh dikonsumsi. Pelarangan ini bukan tanpa alasan, karena biasanya makanan-makanan yang haram berpengaruh buruk terhadap tubuh manusia, termasuk juga bisa mengganggu kesehatan rohani jika makanan tersebut masuk ke dalam tubuh. Untuk itu, agar dapat bekerja dan beribadah dengan baik mesti dihindari. Lantas apa saja makanan haram menurut versi Islam tersebut? Cukup banyak sih, diantaranya adalah daging B2 dan anjing. Akan tetapi sebanyak-banyaknya makanan haram yang halal lebih banyak lagi. Jadi gak usah panik atau takut kelaparan. Beberapa orang memang terlihat sangat hati-hati dalam memilih makanan ini. Mereka takut gak sengaja mengonsumsi makanan non-halal, seolah-olah akan auto masuk neraka kalau makan makanan non-halal. Nah, untuk menciptakan rasa tenang di masyarakat terkait santapan itulah perlu adanya sertifikasi makanan halal. Hanya saja entah bagaimana ceritanya sertifikasi produk halal ini dikeluarkan oleh MUI. Yang kita tahu sendiri bahwa MUI itu hanya LSM belaka. Akibatnya muncul masalah baru. Pertama, seperti yang pernah diberitakan oleh Tempo, bahwa terjadi praktek jual beli sertifikasi halal MUI, yang untuk dapat sertifikat label halal tersebut, biayanya mahal banget, begitupun ketika hendak mendatangkan auditor ke lokasi. Tidak kalah mahalnya. Kedua, ada kelemahan ketika label halal dikeluarkan oleh ormas. Seperti legalitas MUI tidak ada. Karena MUI itu hanya LSM Verguso, bukan lembaga yang berada di bawah naungan Kemenak. Padahal di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa lembaga penjamin halal itu dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah atau PP. Sementara hingga saat ini tidak ada PP yang menyebutkan MUI punya wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi produk halal. Artinya apa? Berdasarkan hukum negara, sertifikasi halal MUI tersebut ilegal karena tidak punya payung hukum. Ketiga, sertifikasi halal negara ini tidak diakui oleh MUI dengan alasan tafsirnya beda. Misal ada produk makanan atau minuman dari Malaysia yang sudah mendapat sertifikasi halal dari pemerintah sana. Ketika masuk ke Indonesia mesti disertifikasi ulang oleh MUI. Akibatnya harus bayar lagi untuk mendapatkan sertifikasi halal kedua tersebut. Jelas hal ini merugikan perusahaan karena harus bayar 2 kali lipat serta tidak efisien. Dan bisa juga ini hanya akal-akalan saja untuk mendapatkan cuan. Karena Malaysia itu negara muslim Verguso. Logikanya apa yang diharamkan di sana di Indonesia juga sama. Jadi, ngapain juga produk dari negara muslim harus disertifikasi ulang di Indonesia? Terakhir, karena MUI ini bukan lembaga negara, KPK dan BPK tidak bisa mengauditnya. Padahal penghasilan dari menjual sertifikasi halal itu besar banget Verguso. Seperti yang diberitakan oleh BBC.com, biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat halal rata-rata 3 juta rupiah per bulan. Dan itu berlaku selama 2 tahun untuk UMKM. Bayangkan jumlah UMKM negara kita yang mencapai 64,2 juta per tahun 2021 lalu. Kalau itu setengahnya saja yang disertifikasi, berapa triliun cuan yang masuk ke kantong MUI? Gede banget ya. Yang bikin miris lagi MUI tidak transparan soal penghasilannya ini. Sementara Komisi Informasi Pusat atau KIP tidak bisa memaksa MUI membuka data soal penghasilan mereka dari jualan label halal tersebut. Lagi-lagi karena MUI bukan lembaga negara. Mereka dapat cuan gede tapi pertanggungjawabannya ke publik tidak ada. Begitu kura-kura yang terjadi dengan MUI dulu hingga saat ini. Dan tentunya masih banyak lagi permasalahan lain yang muncul ketika label halal diberikan oleh LSM. Seperti pengawasan minim serta MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi belum terakreditasi. Nah, permasalahan inilah yang kini coba diselesaikan oleh Menagus Yakut. Baru-baru ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kemenak menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Beda dengan label sebelumnya, label halal terbaru secara filosofis mengadopsi nilai-nilai Nusantara yang dipadukan dengan nuansa Islami, seperti bentuknya berupa gunungan dan motif surjan atau lurik gunungan pada wayang, terlihat seperti limas yang lancip ke atas. Yang ini menggambarkan idealnya kehidupan manusia, bahwa semakin tinggi ilmu dan semakin tua, manusia sejatinya semakin mengerucut.
atau golong gilik, manunggaling jiwa, rasa, cipta, karsa, dan karya dalam kehidupan, atau semakin dekat dengan Sang Pencipta. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pasca adanya label halal terbaru ini, maka label halal MUI secara bertahap tidak akan berlaku lagi. Kedepannya yang melakukan sertifikasi produk halal adalah negara, dalam hal ini BPJPH Kementerian Agama, tentu dengan biaya yang lebih murah. Goodbye MUI. Emang harusnya pelabelan halal jadi ranahnya negara sih, bukan LSM yang gak jelas gitu. Apalagi di LSM itu banyak kadrun. Bagaimana kalau menurut Anda? Dalam keterangan persnya hari ini, Mahkamah Agung menyatakan ada hal meringankan yang menjadi pertimbangan Hakim MA dalam memutus perkara kasasi Edi Prabowo dalam kasus suap ekspor benih lobster. Juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Ngandro menyatakan Edi Prabowo dianggap telah bekerja dengan baik selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Bahaya. Keringanan hukuman koruptor hanya menyakiti hati rakyat dan melemahkan negara. Ditulis oleh Daeng dari seward.com. Tentu saja sangat menyakiti hati rakyat jika ada seorang pejabat yang koruptor dan telah menggunakan hasil korupsinya dengan hidup bermewah-mewahan. Bahkan uang hasil korupsi itu pun dibagi-bagi ke orang-orang yang disukainya karena cantik mungkin atau memuaskan mungkin. Meskipun cuma dielus-elus saja langsung keluar saweran. Banyak rakyat yang kesusahan yang sangat membutuhkan bantuan dan tentu saja korupsi memang adalah pengkhianatan pada rakyat. Korupsi adalah extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa besarnya. Bahkan dengan korupsi kejahatan lain bisa muncul. Artinya korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat itu bisa mempengaruhi yang lainnya untuk berbuat kejahatan lain. Apalagi kalau ternyata hukuman yang diberikan oleh si koruptor itu oleh oknum hakim begitu sangat ringan, maka korupsi akan semakin subur. Maka percuma menangkap koruptor, toh pada akhirnya bisa bebas dengan cepat. Lalu setelah bebas masih bisa menikmati harta hasil korupsinya. Dan tentu saja calon-calon koruptor akan bermunculan. Ini sangat bahaya, bos. Nah, bagaimana dengan kasus Edi Prabowo, ex-Menteri Perikanan dan Kelautan yang hukumannya dipangkas pada tingkat kasasi? Dari 9 tahun menjadi 5 tahun, lumayan, ada 3 tahun pengurangan. Dan bukan cuma itu, hak politik Edi Prabowo yang dicabut dari 3 tahun menjadi 2 tahun. Benar-benar tidak ada yang beres. Bahkan sebenarnya 9 tahun saja itu masih ringan kan? Coba kalau 20 tahun ya. Tapi bagusnya sih, benar-benar hukuman mati diberlakukan bagi terpidana kasus korupsi. Kalau ini diterapkan, selain bisa membuat jerah para calon koruptor, juga bisa membangkitkan ekonomi negeri ini. Iya, ekonomi akan bangkit dan pasti akan cepat majunya karena para perusak negara dengan aksi korupsinya itu